Halo Sobat Ryuga, kembali lagi di channel Ryuga Spare Part. Kali ini kita akan lanjutkan video dari refresh engine M52 yang terpasang di BMW 36 ya. Dan ini yang seperti kalian bisa lihat ya Sobat, ini sedang di fit ke sasis dan bodinya. Lalu kemudian akan dipasang wiring dan dinyalakan. Lalu setelah dinyalakan akan nanti dites drive oleh Mr. X. Seperti apa keseruannya? Tonton terus Sobat. Oke, sekarang kita baru akan masuk tol, baru banget masuk pintu tol Cimanggis. Kita ada rencana mau ke daerah Kukusan, tol Kukusan. Ya, sejauh ini sih belum ada problem apa-apa. Nanti kita akan update lagi. Oke, Sobat Ryuga. Wish us luck sekarang. Jangan bismillah, karena yang megang kameranya panik dia. Wish us luck, guys. Cetak buat rembers. Kita pakai mode biasa. Kita pejak coba. Oke, ini gigi 3 ke 4. Perpindahan di 3.500 metiknya. $120. Kita masih ngeran santai ya, nggak dibejak. Ini jangan dicontoh ya guys. Oke, 140. Rem nggak dapat. Ya inilah efek kalau misalkan kita mobil udah di cc-nya udah di atas 2.500, karena ini kan basic 323 ya. Udah di upgrade ke 28, ketika di speed tinggi ada mobil atau apa-apa yang tiba-tiba mata kita motong atau stop, akan lebih susah ngerem. Jadi memang betternya kalau lu udah ke stroke up, minimal, kita bicara minimal ya, lu upgrade rem pakai rem E38. Karena kalau misalkan pakai remnya bawaannya E36, itu agak susah ngerem ketika di speed atas ya, bukan ketika lu speed bawah, speed di atas. Karena kalau E39 sendiri itu kalipernya itu beda. Dia memang sama kayak 323 satu piston ya kalau nggak salah. Tapi dia besar. Beda dengan E36 bobotnya enteng. Jadi sarannya kalau lu udah stroker up, lu udah naik cc, ini masih matic loh, belum manual ya. Manual lebih ngeri lagi sih menurut gua. Langkah lebih baiknya upgrade rem, karena rem ini benar-benar hal yang sangat-sangat mengerikan. Memang kalau jalan kosong kita ngerem dadakan biasa aja masih dapat, tapi kalau udah dalam speed high speed, waduh, resiko sangat-sangat tidak direkomendasikan. Itu aja gue udah ngerem dari sekitar 50 meter 100 meter tuh. Iya. Dan tetap kuncinya apapun yang terjadi, kalau kita nyetir jangan panik. Karena yang bahaya itu panik. Harus bisa kontrol. Jangan panik. Ini running standar biasa di 80. Kita coba lebih agak gitu. Kita running nyantai dulu, kita hidupin AC layaknya orang normal. Tadi kita nggak pakai AC, kita hidupin dulu. Seandainya customer nih pakai mobil dia, oke Sobat Ryuga, sekarang masih di Jagorawi di kilometer 26.
menuju Ciawi dan terjadi hujan cukup deras. Ya, ini kita lagi tes dengan AC, speed normal biasa. Memang ini kerasanya lebih agak ngeden ya, mobil ini ya, karena berhubung mungkin Matic ya. Kita ngerasa sih agak lebih ngeden, tapi tadi udah coba juga sampai di 180. So far sih aman, nggak ada bunyi aneh-aneh, temperatur normal, logo oli nggak nyala, logo alternator nggak nyala, AC tetap dingin. Sekarang kita konstan di 60, 80 sampai 100. Nah ini hujannya tiba-tiba berhenti lagi. Mungkin sebentar lagi bisa hujan lagi. Ya sejauh ini sih masih normal-normal aja. Nggak ada problem. Ini udah 28,5 miles. Karena ini MPH ya, jadi miles. Gua nggak tahu dah 28,5 MPH ini berapa. Tulis saja di komentar 28,6 MP miles ini berapa kilometer. Kalau dikonversi ke kilometer. Oke. Wish us luck. Oke, ini kita di Ciawi. Kita keluar di mana ini namanya? Bogor. Bon Raya Bogor, Bogor Kota. Kenapa kita nggak jadi keluar di Ciawi? Karena ada persoalan lain dan hal yang emang memaksa kita harus segera di bengkel. Sejauh ini sih mobil nggak ada permasalahan. Temperatur, oli, aki semua aman, pengisian, nggak ada logo keluar dan lain-lain. Kita akan balik ke Tapo sekarang karena memang sudah dipanggil. So, bye-bye. Oke Sobat Ryuga, itulah tadi proses test drive yang dilakukan sebagai QC setelah melakukan proses refresh engine ya di mesin M52 untuk mobil i36 yang dilakukan oleh Mr. X tadi. Dan semuanya berjalan normal, pertama pada sektor engine dan komponen pendukungnya. Selanjutnya kalian kalau mau tahu ada project apa lagi, kalian bisa simak terus sosial media kita di Instagram, di TikTok, di YouTube Shorts, karena kami akan selalu update kegiatan di Ryuga Spare Parts, entah itu QC barang, entah itu pengerjaan bengkel, dan lain-lain. Oke, jangan lupa like video ini kalau kalian menyukainya, share juga, dan jangan lupa subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, supaya kalau kita upload, kalian bisa nerima notifikasinya dan langsung nonton deh. Terima kasih sobat telah menonton.